hadiah ulang tahunnya Bang Daniel. Yeay, happy birthday Bang Daniel. Makasih sayang. Yeay. Kalau udah jadi seperti apa, untuk saat ini aku sertakan fotonya aja seperti apa ya. Karena ini nggak mungkin dipasang sendirian sama Bang Daniel. Aku ada beli 120 biji. Kebayang nanti sebagus apa ya. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang kembali di Inggris yang hari ini cuacanya Masya Allah, blue sky. Oh, cloudy. Enggak laga, mana ada cloudy. Nah, jadi hari ini itu anak-anak sekolah full day teman-teman. Sebenarnya hari ini itu kita ada acara, ada planning. Aku mau ngajak Bang Daniel untuk lunch date sebenarnya. Kan sebentar lagi kan Bang Daniel ulang tahun, 2 hari lagi. Jadi rencananya itu aku mau ngajak Bang Daniel untuk makan siang berdua tanpa anak-anak, mumpung anak-anak sekolah, dan aku juga sebenarnya udah booking restorannya juga. Tapi yang aku lupa banget kalau hari ini itu kita ada delivery. Maaf Bang Daniel. Kelupaan. Jadi nggak penting ya. Nggak penting. Bang Daniel, by the way, Bang Daniel tidak mau adain acara ulang tahun buat Bang Daniel. Katanya nggak mau, no birthday tahun ini katanya, ya wis. Yeay. Yeah. Gak mau, cuman. Katanya Bang Daniel, aku udah umur 51, aku nggak. Kamu 51 ya? Or 50? Enggak. 60. Jadi Bang Daniel 40. Jadi Bang Daniel itu kan tahun ini 51 tahun ya. Jadi Bang Daniel nggak mau ngadain ulang tahun lagi gitu. Katanya nggak mau aja gitu. Anyway. Gerandong. Om Grandong. Om. Enggak. Kamu om. Gerandong. Apa gerandong? Kakek. Saya gerandong. Oke, anyway teman-teman, jadi acara dating makan siangnya gagal karena memang kita ada delivery ini, dan deliverynya itu antara jam 10 pagi sampai jam 12.45 siang. Sedangkan makan siangnya itu kan harusnya sekitar jam setengah 1. Kalau misalkan kita harus berangkat after jam 1, belum makannya, belum perjalanannya, keburu anak-anak pulang sekolah, jadi nggak nutut waktunya. Akhirnya aku cancel aja. Dan kira-kira hari ini itu kita ada delivery apa sih? Jadi aku ada delivery hadiah ulang tahunnya Bang Daniel. Yeay, happy birthday Bang Daniel. Makasih sayang. Yeay. Karton. Iya. Nah, suka karton. Suka karton. Teman-teman pasti bertanya-tanya ini apa? Ini ada tulisannya pergola. Ya. Jadi ini baru aja fresh, baru aja di delivery. Nah, tarat. Halo. Banyak banget dari teman-teman semuanya yang nanyain, Mbak, ini pergela gimana nasibnya, bla 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 gitu kan. Nah, teman-teman, jadi ada yang harus aku jelaskan di sini, oke? Jadi kita agak sedikit khawatir. Khawatir kenapa? Karena ternyata setelah kita kan ini sebenarnya pergela ini desainnya itu atapnya pakai atap flat. Tapi yang kita tidak cek dari tahun lalu, ternyata untuk atap flat seperti ini harus ada, tidak boleh kurang dari 2 meter dari petok. Teman-teman tahu kan petok batas tanah. Jadi tidak boleh kurang dari 2 meter. Dan daripada kita ribut nanti ke depannya kalau misalkan ada masalah apa-apa, kita kan nggak pernah tahu ya. Dan ini juga itu sebenarnya Bang Daniel nggak happy dengan ininya apa? The finish look. The look ya. The finish look Bang Daniel nggak suka. Jadi sebenarnya teman-teman, dulu itu tahun lalu yang minta untuk bikin pergela ini aku. Aku pengen bikin sendiri, aku pengen desain sendiri gitu, dan Bang Daniel kurang begitu suka dari tahun lalu itu finish looknya. Memang belum selesai ya, tapi Bang Daniel kurang begitu suka dengan looknya gitu. Dan aku tahun lalu itu kan aku bilang sama Bang Daniel, kita buat aja deh ngirit gitu kan. Soalnya kalau kita beli pergela seperti ini mahal guys. Oke. Ini pergela nanti aku akan tunjukkan kalau udah jadi seperti apa. Untuk saat ini aku sertakan fotonya aja seperti apa ya. Karena ini nggak mungkin dipasang sendirian sama Bang Daniel. Kita harus nungguin orang yang bisa bantuin Bang Daniel juga gitu kan.
mahal teman-teman. Jadi tahun lalu itu aku sempat bilang sama Bang Daniel, daripada mahal banget sayang kita bikin sendiri aja yang agak murah gitu kan. Ternyata Bang Daniel nggak happy. Jadi akhirnya tahun ini Bang Daniel memutuskan, udah aku nggak mau nerusin project ini, beli aja yang udah jadi. Ya udah. Katanya Bang Daniel, ya udahlah, udah beli ini aja karena sebentar lagi kan summer udah datang, udah nggak mau nerusin project yang ini. Ya udahlah, aku biarkan Bang Daniel beli, silahkan pakai duitnya sendiri. Sebenarnya aku sayang, jujur ya, sebagai wanita, seorang ibu rumah tangga, aku tuh mikir, aduh sayang banget sih duit segitu bisa dipakai untuk hal lain gitu kan. Tapi Bang Daniel lebih suka yang itu, ya udahlah daripada ribut ya. Jadi ini kayu ini nggak akan kebuang sia-sia karena ini akan kita pakai untuk bikin playground areanya anak-anak. Jadi kita mau create sendiri playground kayak swing pakai ini juga. Pokoknya nanti teman-teman ikuti terus deh keseruan vlog-vlog kita ke depannya selama summer ini, itu akan lebih outdoor activity ya teman-teman. Gitu. Ya. Nanti kayak gimana Bang Daniel? Bang Daniel udah di belakang kamera gini. Anak. For Bang Daniel. Buat Bang Daniel? Playground. Ya? Yeah. Oh, buat kamu exercise. Climbing, Fray. Monkey bars. Kita kayaknya kalau ngonten tanpa anak-anak kayaknya enak ya, kayak gini. Kayaknya leluasa aja gitu. Anyway teman-teman, jadi ini sama Bang Daniel mau dicopotin semuanya. Ini apa namanya, scrub, bahasa Indonesianya scrub ya. Scrubnya ini itu mau dicopotin, terus kayu-kayunya dicopotin, terus Bang Daniel mau nyicil-nyicil ngerakit pergelanya. Jadi nih ya, salah satu hal yang teman-teman harus tahu, kalau di sini di Inggris kita mau beli barang seperti ini, meskipun harganya mahal, tetap kita harus rakit sendiri. Dan ini kalau misalkan kita bayar orang ngerakit dari company-nya ini, ini kita harus bayar sekitar 13 atau 14 juta. Itu untuk masangnya doang. Ya, untuk masang doang itu segitu. Dan Bang Daniel bilang, ya udahlah kita rakit sendiri aja nanti, biar dibantu sama kakaknya Bang Daniel. Kan kakaknya Bang Daniel kan mau datang ke sini ya. Jadi sebagian dirakit sendiri, terus kayak part-part yang harus 2 orang ya nungguin aja gitu. Jadi lumayan ngirit ya, 12-13 juta kan lumayan buat beli ya hal-hal lainnya gitu teman-teman. Ya gitulah pokoknya, banyak banget hal-hal yang harus kita kerjakan selama menuju summer ini. Jadi pokoknya teman-teman stay tune terus. Oke, Bang Daniel, monggo silahkan. Masya Allah. Masya Allah, lihatlah. Kalau cuacanya pas lagi bagus gini, menyenangkan ya. Kalau pas dingin banget gitu, aduh, bikin males. Nih. Wow, ini lili aku, warnanya bagus banget. Orange sama kuning yang ini, dan yang ini yang warna pink udah blooming, tapi ini yang warna merah, merahnya yang merah pekat masih belum blooming loh. Kalau untuk musim-musim kayak gini tuh ya, warna-warna yang seperti ini bener-bener perfect banget. Lihatlah yang warna ungu, Masya Allah. Dan yang ini juga udah mulai pada keluar bunganya. Yang ini ternyata warnanya light purple. Terus yang ini warnanya kayak ada merah-merahnya gitu. Anginnya kenceng banget kan di sini tuh. Apa aku bilang, di sini tuh anginnya kenceng sekali. Coba ada yang mati-mati yang kayak gini tuh seharusnya harus dipotelin. Oke. Tuh teman-teman. Wah, teman-teman, jadi kemarin Bang Daniel habis spray ini pakai jet wash. Ini lantai, jadi kalau di Inggris, kalau kita punya outdoor patio area seperti ini, wajib setelah musim dingin menghilang, memasuki spring harus dicuci pakai jet wash. Kalau enggak, dia banyak lumutnya, ijo-ijonya gitu, dan sekarang udah bersih tuh. Ya, perfecto. Well done Bang Daniel. Yeah, like putih. Iya, sama seperti, but sama putih. Sama seperti baru ya. Yeah. It is. It does look like we just had it fished. Iya. Tuh, jadi mumpung anak-anak Except this sekolah. area here underneath. Oh ya, we haven't washed that one, isn't it? And over there. Nah, teman-teman, jadi untuk pergela yang ini itu ukurannya nggak sebesar ini karena kita agak rombak sedikit untuk ukurannya. Karena kita mau usahakan untuk tidak terlalu dekat dengan petok
tanah. Jadi kita takut ya, sebenarnya nggak ini sih, nggak masalah sih teman-teman ya. Cuman kan ini tuh pohon ini tuh kan ini pohon kita ya. Tapi kan takut aja gitu. Kalau misalkan kita saat ini kita ukur dari pohon sampai ke sini, sampai ini cagaknya Porgela yang ini, itu tuh nggak sampai 2 meter gitu. Jadi ini kita beli ukuran yang agak sedikit pendek, mungkin nyampe sini. Jadi ukuran pergelanya agak sedikit kecil, khusus untuk kita pakai untuk area sofa aja. Dan untuk dining table-nya kita mau taruh di sini dan kita mau beli parasol gitu ya. Gitulah pokoknya teman-teman, nanti lihat aja deh seperti apa. Ini Bang Daniel mau coba untuk lepasin ini sekrup-sekrupnya ini tuh. Untung aja Bang Daniel itu pinter ya teman-teman. Orang bule rata-rata pinter DIY by the way. Jadi good. Ya, ini aku tuh sambil masak ya. Aku mau tunjukkan nih aku masak apa. Pok. Sini mikrofonnya deh, kamu nggak usah pakai mikrofon deh. Maaf, aku pakai tangan kiri nih guys. Udah enjoy Bang Daniel. Nah, jadi untuk menu hari ini aku mau bikin lalapan aja untuk anak-anak. Tadi ini kakak request, aku tanyain mau makan apa nanti setelah pulang sekolah. Katanya mau chicken gitu, fried chicken. Jadi aku bikinin lalapan aja. Ini aku ungkep ya teman-teman. Tuh, ini diungkep-ungkep dulu. Wes sekarang itu ya, karena aku sama Bang Daniel juga sibuk. Kita masaknya yang simple-simple, sederhana aja kayak gini. Ini diungkep, nanti tinggal air fryer, tinggal rebus sayuran sama nasi, udah deh. Karena kan anak-anak kalau sekolah kan makannya cuma malam doang ya. Bukan malam sih, sore gitu, jam setengah 6 sore, jam 5 sore gitu baru makan. Dan sekalian mau update sayuran-sayuran aku yang berada di dalam dapur aku. Ini sebenarnya udah bagus banget. Lihat. Jadi ini sebagian kayak brokoli, cauliflower, sama kubis-kubisan itu udah bisa untuk ditanam di luar teman-teman. Ya, tapi hari ini nggak bisa Bang Daniel repot. Tapi untuk ini, lihat nih, udah gede banget kan? Ini itu timun sama tomatnya juga udah gede banget. Ini masih belum bisa kita taruh di luar, tapi aku mau ganti di pot yang agak gede. Karena masih terlalu dingin untuk dua jenis itu. Untuk yang lainnya, kita akan coba tanam. Dan ini, untuk zucchini-nya, ini zucchini kuningnya udah pada muncul ya. Ini yang aku semai. Ini zucchini yang hijau, cuman satu doang yang muncul. Yang ini nggak muncul tuh, lihat. Dan untuk squash-nya, udah muncul gede-gede. Ini labu madu, teman-teman. Dan untuk tomat, ini tuh aneka jenis tomat. Semuanya udah pada muncul. Yang ini yang cabai belum muncul karena ini kan baru. Ini baru. Belum ada yang muncul semuanya. Ini cabai warna-warni. Tuh, cabai warna-warni. Terus yang ini bell pepper. Terus pokoknya ini tuh ada terong. Terus ada cabai juga, ada terong, terus ada kacang panjang. Aku nggak tahu bakalan muncul atau enggak karena kacang panjang ini tuh udah expire sebenarnya benihnya, tapi aku semai aja. Let's see bakalan keluar atau enggak. Tapi untuk ubi-ubiannya ini juga udah bisa sih ditaruh di luar. Ini udah berbunga tuh. Bagus ya bunganya, ini yang ungu. Tuh, jadi kita bakalan sibuk teman-teman. Wah. Mumpung anak-anak sekolah ini bakalan buru-buru aku tanam deh. Soalnya kalau anak-anak kalau anak-anak ada itu, waduh, nanam-nanam kayak gini tuh riwah banget teman-teman. Ya, yang ini cabenya juga udah agak tinggi. Lihat nih, anginnya kenceng jadi bunga-bunga ini pada berguguran. Ini bunga bagus ya teman-teman. Kalau dari putih ke pink, terus dari pink rontok. Tapi kalau kena angin langsung kayak gini nih. Kotor banget. Oke, ini aku mau tunjukkan ke teman-teman. Ini barbecue kita, bentar lagi kita bisa pakai lagi. Aku mau tunjukkan apa yang habis aku beli dari Tesco lagi, ya Allah. Lihat nih. Ini aku habis beli bunga lagi dong. Ya. Ini aku beli bunga petunia.
Ini aneka warna karena ini tuh murah banget teman-teman, lihat. Ini segini banyak, bentar ya. Ini petunianya ada berapa biji nih? 5, 20 ini biji. Satu box gini. Ini harganya cuma 80.000, tapi emang kecil-kecil sih. Tapi kan kita nanamnya kecil terus semakin besar gitu kan. Jadi aku ini kalap teman-teman. Aku beli banyak dan aneka warna juga. Yang ini warnanya ada purple, terus sama kuning, terus sama ungu muda. Terus juga yang sebelah sini nih, ini warnanya agak berbeda, ada pinky-pinkynya. Pokoknya ini warnanya campur-campur ya. Aku beli 2 box setiap warna. Dan ini aku beli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi aku beli 6. Ini besok atau lusa aku mau tanam-tanam ini ya teman-teman, karena aku lagi order rotavator ya. Jadi kayak apa ya kalau di Indonesia namanya, kayak yang buat singkal itu loh teman-teman, yang untuk di ladang. Aku beli itu. Kita mau tanam rumput di sini sama bunga-bunga, sama di sebelah sana juga ya. Jadi aku juga sekalian order kompos baru, pokoknya alat-alat untuk berkebun. Dan aku sama Bang Daniel mau mulai ngerjain taman yang ada di sini sama yang di sana ya. Dan makanya kenapa aku beli banyak banget bunga-bunga baru. Nanti kita akan tanam lavendernya, terus ini juga aku beli bunga baru juga nih. Ada yang warna ini, terus juga ada yang warna seperti ini, terus ini aku beli dianthus lagi. Terus ini juga ada bunga seperti ini, nggak tahu ini namanya bunga apa nih. Aku belinya di Tesco teman-teman karena murah-murah. Jadi aku kalap lagi dong. Ini segini harganya, kalau ini cuma 40 ribuan tuh. Segini kan lumayan ya buat warna-warni. Dan ini tuh evergreen ya. Jadi kalau meskipun musim dingin, dia meskipun nggak ada bunganya tapi masih tetap ada ijo-ijonya. Dan dia tahun depannya bisa balik lagi gitu loh. Ya, jadi ini aku borong-borong lagi, entah tadi tuh habis berapa. Bang Daniel geleng-geleng kepala terus. Dan ini aku juga beli marigold. Yang ini Afrika marigold, warnanya kuning. Dan yang ini campur ya warnanya. Ini aku mau tanam di kebun sayur untuk membantu polinasi ya. Kayak gini teman-teman. Tuh. Jadi ini segini banyak petunia. Ini berarti kalau misalkan satu box isinya 20 biji, berarti aku ada beli 120 biji. Kebayang nanti sebagus apa ya. Warnanya campur-campur. Dan petunia ini tuh salah satu jenis bunga yang hanya satu kali aja ya, satu kali hidup. Jadi ketika summer full 3 bulan itu bakalan bagus bunganya, tapi nanti ketika winter udah mati, dia nggak mungkin balik lagi tahun depan gitu. Ya, kalau lavender mah kuat ya, setiap tahun dia bakalan balik. Gitu dah teman-teman. Aduh, ternyata aku masih tetap membeli bunga-bunga ini. Dingin banget. Dan ini lihat, ini juga mau aku tanam juga, nunggu rotavatornya dulu teman-teman. Ini udah bagus banget tuh, lihat bunganya, Masya Allah cantik ya warnanya. Yang ini ungu, dan yang ini yang merah. Dan yang ini tuh seharusnya pink, tapi kayaknya mereka mungkin salah label ya. Seharusnya pink, tapi tetap aja ungu sama kayak yang ini tuh. Mumpung kita di sini sekalian ngecek ini buah plumnya. Tuh. Wah, ini segini banyak. Wow. Dan ini lagi. Nih. 2 bulan lagi panen ya, teman-teman. Sebentar lagi kita udah mulai panen-panen stroberi. Tungguin ya teman-teman, 2-3 minggu lagi kita udah bisa panen-panen di perkebunan. Tapi meskipun ini cuacanya masih dingin loh. Dingin. Teman-teman, coba komen dong, ini area yang banyak cornya ini kita mau apain? Jadi untuk saat ini Bang Daniel itu masih bingung ini diapain. Tapi Bang Daniel kepengennya mau dibikin area carport lagi untuk satu mobil gitu. Pengennya Bang Daniel seperti itu. Karena kan udah ada cornya ya, tinggal diperbarui aja, tinggal dibagusin aja dikit gitu. Tapi aku kepinginnya aku bikin taman, kayak mini taman yang ada batu-batunya gitu.
Tapi terserah Bang Daniel lah. Bang Daniel tuh kan orangnya nggak suka ribet-ribet ya. Kalau Bang Daniel nggak mau ya udah biarin, terserah Bang Daniel. Kalau misalkan mau dipakai untuk parkiran mobil ya terserah, nggak masalah sih. Toh kita juga masih banyak taman, nggak harus, karena jujur ya teman-teman, kalau untuk taman yang di depan ini itu kita nggak fokus untuk bener-bener bikin yang bagus banget gitu, nggak, karena kita nggak pernah spend time di sini. Jadi area depan ini itu hanya kita pakai untuk masukin mobil, keluar masuk gitu aja, udah habis. Kita itu makanya fokusnya yang dibagusin itu yang belakang, karena kita spend time-nya itu yang di belakang gitu. Jadi kalau orang-orang sini itu rata-rata ya, mereka itu menghabiskan waktunya itu di belakang rumah, bukan di depan rumah. Jadi area depan rumah ini itu kayak lebih untuk keluar masuk aja, selebihnya untuk privasinya di belakang. Gitu, makanya kalau teman-teman ngelihat, kenapa kok bagian depan ini nggak terlalu dibagus-bagusin, kayak nggak butuh. Karena kita nggak pernah spend time di sini gitu loh. Jadi nggak perlu terlihat bagus dari depan, itu nggak perlu gitu teman-teman. Yang penting kita fokusnya yang di belakang yang dibagusin, gitu ya. Semoga menjawab. Jadi kemungkinan besar yang di sini tetap aku akan bikin agak bagusan lah ya. Aku akan tetap ini, kita akan ngerjain ini nanti kalau hawanya udah mulai agak angetan, karena saat ini tuh masih dingin by the way. Ini mau kita terusin, nanti rencananya mau aku cat ya. Terus aku rotavator ininya, bagian sini kita tanemin rumput, sama aku kasih bunga-bunga di sebelah sini. Gitu ya. Ini tapi kan untuk masang ininya, pagernya yang ini itu kita nungguin cuacanya agak anget dulu ya teman-teman. Kalau nggak terlalu dingin. Gitu ya. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Oke. Nah, aduh nggak sabar banget ngelihat bunga-bunga yang bagus-bagus ini. Mantep.